Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Halo semuanya, selamat malam para majelis gibah. Halo malam. Di episode kali ini kita mau bahas review Bahas review film apaan tuh? Kita mau review film Tom and Jerry the movie. Yeay. Di sini ada Kak Nelly, ada Mas Santo, ada Kak Kiki, ada Kak Disa. Tadi mana? Kak Disa mana tadi? Nur Anissa masih itu kayaknya. Halo. Nah, halo, selamat bergabung. Oke. Halo. Ini kelihatannya film Warner Bros tuh udah lumayan rajin lah ya. Beberapa tahun ini semenjak pandemi paling sering rilis film. Dan di sini film Tom and Jerry yang menceritakan tentang karakter ikonik yang klasik lah ya, klasik komedi slapstick legendary lah, film masa anak-anak dari kartun 2 dimensi yang jadul banget itu sampai sekarang masuk ke layar lebar dengan kualitas yang luar biasa dan dikolaborasikan dengan manusia-manusia asli. Kenapa ngomongin asli ya? Ya gitu. Dan ada Chloe Grace Moretz sama Michael Peña, terus ada Ken Jeong juga di situ bermain, membawa konsep yang berbeda dengan serial klasiknya. Kemudian ya semacam Space Jam, pemanasan Space Jam lah ya. Konsepnya mirip-mirip gitu. Space Jam milenial gitu ya. Tapi dengan IP yang udah kita kenal, yaitu Tom and Jerry gitu. Nah, ini ceritanya tentang Tom and Jerry yang memilih medan perang mereka kali ini ada di hotel gitu. Sesuai dengan backgroundku kali ini ada di hotel. Aduh. Lagi jakin. Gitu. Lagi riweh-riweh ini. Sama siapa tuh? Lagi liburan ya. Sama istri orang dong. Jadi gimana nih? Siapa yang mau ngomong? Nanti gue masih ikut nyimak kalian dulu aja ya. Iya. Datang telat lewat. Aku Ranger biru keemasan. Ranger emas ke biru. Oh, udah ganti sekarang. Namanya sekarang udah ganti. Ganti apa? Rantos. Yuk silakan. Siapa yang mau ngomong tentang mau positif dulu ya? Nilai positif dari Tom and Jerry ini. Kak Mas Santo? Yang lain dulu deh, Mbak Nelly. Yang ini ponakannya ini yang segala umur. Mau tahu dulu. Nel silakan. Oke. Tadi aku nonton bawa kerucil sama ponak-ponakan. Menurut aku filmnya kalau dari sisi lucunya sih lucu ya. Karakter aslinya itu memang masih dapat gitu di situnya. Cuma kalau aku tanya sama si Jah, itu sebenarnya kamu ngerti nggak isinya film itu tadi tuh? Tuh kan. Jadi sebenarnya nggak cocok film itu ditulis SU. Oke, mungkin kayak lebih cocok 12. Dari sudut pandang anak kecil ya. Ada umur berapa itu? Mbak, aku boleh kasih statement nggak sedikit? Nanti katanya mau nanti. Ih. WB. Iya, jadi kalau anak nih, kau umurnya berapa aja? WB itu namanya canda. Oh, Iya, umur nggak cocok. 8. Jadi anak kecil itu cuma bisa nikmati visualnya aja kayaknya. Bagus nggak aja filmnya tadi? Lumayan bagus kan? Udah, tidak udah sana masuk. Udah sana masuk. Cameo doang. Cameo. Selain lucu apa lagi? Apakah itu mengingatkan momen-momen nostalgia kalian semasa kecil atau terus kalau gimana? kata aku minusnya itu kayak kurang dapet gitu ya pemainnya itu. Kayak kayak kurang menjiwai kalau ada visual itu di depannya itu loh. Kayak masih kosong gitu.
kurang dapet sih kalau kata aku mah. Dari seluruh aktornya atau ada satu aktor yang kurang atau gimana? Dari yang pasti dari karakter utamanya itu ya. Kayaknya kelihatan banget sih acting sama kosong gitu kan, sama acting sama adegan kosong nggak sama orang gitu. Tapi dia kurang ngebayangin gitu. Kayaknya sih kurang menghayatin ya. Chemistry-nya nggak dapet sih. Asik. Kalau lucunya ya emang banyak banget adegan yang sehari-hari. Tadi ponakan aku yang nonton itu penggemar Tom and Jerry semua, jadi mereka bilang yang di adegan kartun ada semua di situ tadi emang. Itu benar sih, ada bring back memories. Setuju. Terus banyak banget referensinya ya, banyak banget ya. Mulai dari Batman lah gitu, terus apa ya? Ada ini, ada banner iklan Joker tuh. Put on happy face ya. Nah itu. Kayaknya kalau keisi lebih pas orang umur 12 tahun ke atas kayaknya. Itu kan ceritanya agak ada penuh apa sih? Ibaratnya kayak berliku-liku konflik gitu, ya. Penuh konflik, nggak simple gitu ceritanya kan. Ya. Ada lagi Kak Kiki? Dari sisi positifnya dulu, apa kesan yang bikin menyenangkan dari film ini? Kesannya itu agak membosankan ya. Jadi, langsung kesan negatif ya. Ada positif dulu. Positifnya itu bagusnya kalau secara efek visual dari efek-efek hujan, terus ada yang si Tom jatuh atau misalkan efek ngehancurin kamar hotel tuh yang cakar-cakaran segala macam, itu bagus, itu udah real ya. Cuma kalau untuk ceritanya sendiri itu kayak agak dipaksakan, dari mulai si tokoh utama itu kerja di hotel, terus scene yang pernikahan mewah dengan gajah, dengan semua binatang hewan yang animasinya itu yang ada macan segala macam, itu kayaknya sering aja gitu. Ya terlalu hiperbola banget ya gitu ya, aneh aja gitu. Terus ya sampai adegan ending masih apa ya yang diiniin gitu. Cuma karakter yang menarik malahan si Terence aja tuh yang actingnya bagus tuh, kayak misalkan di adegan tarik spike itu kan kayak beneran kayak gitu kan ya. Malah lebih namanya itu enggak itu gitu namanya, justru si villain si Terence-nya ini yang dominan kalau menurut aku gitu. Kalau untuk Tom and Jerry-nya sih udah oke lah, sesuai kayak gitu. Kayla. Ya Kayla itu termasuk sisi paling positif lah, karena itu nilai jual yang menurutku sangat menarik. Soalnya dari film Kick-Ass itu kan ada Grace Moretz kan emang menakjubkan gitu ya. Setelah ini ya udah kita tertariknya karena karakter manusianya kali ini nggak cuman kaki doang nih, tapi ada keseluruhan muka dan ada dialognya. Kalau di klasik kan kita cuma ngeliat kaki ibu rumah tangganya doang gitu kan. 100% itu interaksi si hewan-hewannya, tapi kali ini beban ceritanya dibebankan sama para manusianya juga gitu. Itu malah jadi bikin nggak fokus juga kan, sama kita mau fokus ke Tom and Jerry-nya atau si manusianya ini yang ke distract sama kelakuannya Tom and Jerry gitu. Nah, malah lebih bagusan Chef Jackie itu yang oh iya. Keselnya kayak gitu. Oke. Ada iklan. Apa nerima? Lanjut. Menurut gue ya, kayaknya udah ada 2. Silakan. Gue mau kasih nilai WB nih, WB bikin Tom and Jerry bercanda nih. Gimana ya? Gue bilang animasinya, jadi gini, animasi dicampur ke real life gitu.
Ya, walaupun di film-film sebelumnya WB pernah kan ada yang contohnya kayak Tom and Jerry gini, cuma kayaknya gue ngeliat sih kok mungkin hewannya itu dibikin jadi 3D, semua hewan-hewan itu jadi 3D, terus ada gitu masuk ke dunia nyata, jadi kayak kurang gimana gitu kalau menurut gua. Tapi kalau untuk visual bener kata kakek, gua setuju. Untuk visual yang hancur-hancuran kamar itu emang cakep banget sih, kalau bagus itu. Kalau untuk positifnya sih di situ. Kalau gua lihat di film ini ya. Tapi karena gua gimana ya, dari dulu emang gue suka juga nonton Tom and Jerry. Cuma kalau dibawa ke live action kayak gini kok kayaknya rada aneh gitu. Ya, itu sebelumnya berapa ya? 3 tahun lalu tuh ada sempat kontroversi kan, gimana kalau si Tom and Jerry ini bakal dibawa live action dan ada manusianya, karena itu melawan referensi bocah kita gitu. Cocok gitu. Dia nih kayak mau hampir ngikutin kayak Smurf, terus ngikutin apalagi tuh yang kucing Garfield, terus apalagi ya. Kalau itu sih gua kayak gitu itu masih cocok gitu, dan animasi untuk si Smurf-nya atau enggak Garfield-nya itu bagus gitu. Bentuknya. Tapi kalau di Tom and Jerry ini kayak kurang nyambung gitu, ketika manusia kayak yang dia lagi ngiter-ngiterin si Kayla tuh lagi berantem di depan rumahnya si Jerry. Itu kayak gue liat kok kayak animasi nggak nyatu. Lagi kayak kayak kabur gitu, kayak cuman ya udah kayak dibikin up gitu ya kan, di situ kayak modelnya kayak di green screen, terus habis itu diputer-puterin kayak gitu. Gue ngerasanya sih nggak yang sama live action. Ya sebenarnya live action perpaduan antara CGI sama manusia sih, cuma kita terlalu jatuh cinta sama memang orang tahu. Kalau visualnya oke lah, aku akui emang visualnya bagus ya kan, apalagi semua karakter hewannya lah ya, kayak si yang gajah, terus yang singa, harimau, harimau, singa, Goldie, ada Goldie. Pertama kali nyanyi itu juga diiringin musik juga oke lah, back songnya juga oke juga, musiknya enak. Tapi ya gitu, ceritanya juga amburadul gitu, nggak jelas kalau menurut gua. Cuma nyelamatin pernikahan doang, maksudnya apa coba? Ya sebenarnya point of view-nya emang tujuannya emang menyelapkan pernikahan, dan sebagai Tom and Jerry itu adalah wedding crasher di hotel aja lah, di pernikahan itu kan. Iya, kayak ibaratnya troublemaker-nya tuh mereka berdua gitu loh. Kayak di dalam hotel itu jadi ada troublemakernya mereka gitu, si Tom sama Jerry, tapi mereka juga yang ngebantuin ini. Maksudnya apa gitu, maksudnya WB tuh bikin kayak gitu, gue gak ngerti. Cuma maksudnya ya kalau emang mau dibikin lucu harusnya ya udah dibikin sesuai dengan yang biasa ada di Tom and Jerry gitu loh. Maksudnya kayak ya story biasa normal, walaupun ada Spike juga oke lah. Terus ada Dorothy, siapa? Dorby. Siapa sih? Yang anjing yang ngomong pelan-pelan gitu, yang kupingnya lebar. Oh ya, yang 2 polisi Spike. Itu ya, 2 polisi anjing itu ya. Iya, yang anjing, Droppy ya, apa sih? Anjing bukannya Spike namanya ya? Bukan yang anjing yang letoy, yang gede bentuknya. Iya, yang kayak gitu, dor apa gitu belum. Itu kan animasi lama tuh, maksudnya diselipin kayak gitu, tuh gue suka banget gitu. Pas ketika kayak gitu dia ngomong, anjir ada si Droppy, kalau nggak salah Droppy deh, kalau nggak salah ya. Lupa namanya. Iya, terus diselip-selipin cameo kayak gitu keren juga gitu. Menurut gue kayak musuhnya si Tom yang biasa kita lihat di apa namanya, geng, anak geng. Ya geng-gengnya gitu. Ya bagus sih di situnya, ya bagus. Tapi kalau untuk masuk ke story, kayaknya gue rasa berantakan gitu. Jadinya justru malah kita nyimaknya ini bukan Tom and Jerry, tapi cerita pernikahannya si yang artis sama lebih ke ini, lebih ke kehilangan arah. Ceritanya tuh mulai kehilangan arah kan, karena ya pokoknya selebgram itu lah, gue lupa sama band ya. Oh itu selebgram.
Ya jadi gue mikirnya gitu sih kalau untuk di Tom and Jerry ini. Oke. Tapi kalau positifnya itu ya, plus nilai plusnya ya visualnya itu bagus, sama back soundnya itu bagus tuh, musik-musiknya tuh, musik backgroundnya bagus. Oke. Sama itu ya, ya pokoknya itulah. Bercanda baby. Oke, sip. Kanisa gimana, Kanisa? Ada mau tambahan Coba Manur positif? Iya, ceritanya kurang nyambung. Sepakat Antara untuk kehilangan arah ya ceritanya animasi ya. sama manusianya gitu. Jadi kayak jalan sendiri-sendiri. Jadi yang si manusianya sibuk ngadain pesta pernikahan, yang Tom and Jerry-nya sibuk berantem. Jadi ya jadi kayak jalan sendiri aja. Iya. Iya. Jalan sendiri-sendiri tapi ketemu di hotel gitu doang sih jatuhnya. Nggak, jadi Tom and Jerry-nya tuh nggak dilibatkan dari awal. Ya, plotnya lebih Harusnya luas. sih kayak Sonic ya. Kalau Sonic kan dia masuk ke dunia, masuk kan. Jadi Sonic kan dari awal dia dilibatkan ke dunia manusia sampai selesai, jadi nyambung sama manusianya. Tapi kalau Tom and Jerry kan ya sibuk sendiri berantem sama mereka berdua, ketemu di hotel, ya udah gitu doang. Benar. Ada lagi positif atau kita lanjut ke negatif? Terus kalau tingkat kelucuannya biasa aja sih, nggak lucu-lucu banget yang bikin ketawa ngakak. Iya bener sih, sebenarnya Masih komedi leluconnya itu mungkin waktu kita kecil ngerasa lucu ya dengan slapstick itu. Tapi komedinya itu nggak ada hal yang baru di situ. Ngakak kalau tadi di studio. Ya mungkin kalau generasi baru mungkin akan ngerasa ketawa ya. Tapi kita kan udah pernah ngelihat jokes itu. Itu jokesnya kan nggak ada yang baru tuh, diulang-ulang, banyak kejadian yang udah pernah terjadi, tapi di remake lagi dengan bentuk live action gitu. Jadi kita udah ketebak nih, lucunya gini doang. Si Spike pasti dipukul, terus habis itu dia penjut, terus habis itu turun lagi gitu kan, udah klasik lah ya. Iya. Udah klasik. Klasik dan Sering banget. lebih ke usang sebenarnya komedinya, jadi ketawanya juga nggak dapet nih. Gue pikir gini loh, WB ngambil Tom and Jerry the movie ini ya animasi gitu, jangan ada live action gitu. Maksudnya paham gak sih, kayak orang anak kecilnya atau nggak siapa gitu yang karakter manusianya dia tetap animasi. Kalau andai kan itu animasi, itu pasti lucu deh, yakin deh, karena ibaratnya ya emang kita tahu itu emang masuk buat dijadiin ke live action, soalnya karakter Tom sama Jerry nggak bakal bisa untuk diperankan masuk ke live action. Dia memang selamanya udah tetap untuk animasi ya animasi gitu, udah untuk hiburan anak-anak ya udah animasi, nggak bisa untuk di live action. Kalau menurut gua untungnya Tom and Jerry-nya tetap nggak bisa bersuara, jadi kita masih ngerasa originalitasnya Tom and Jerry yang tetap nggak bersuara gitu loh. Original Tom and Jerry kita nontonnya ya udah originalnya Tom and Jerry, nggak ada live action. Jadi yang diganggu emang kehidupan manusianya itu yang sedikit mengganggu universe-nya Tom and Jerry gitu. Ya adalah kegilaannya mereka tuh cukup dengan binatang-binatangnya itulah gitu. Makanya gue bilang kayaknya beda kalau Smurf. Kayak Smurf itu modelnya hampir sama kayak Sonic juga kan, kayak gitu, yang kayak awalnya dia di dunia Smurf terus kemudian masuk ke dunia manusia. Atau Alvin and the Chipmunks yang ibaratnya karakter animasi. Alvin. Live action tuh itu lebih kerenan Alvin and the Chipmunks. Itu kan lebih dapat kalau yang itu. Karena melibatkan manusianya, tapi kalau Tom and Jerry tadi kan sibuk sendiri, Tom Jerry-nya asik berantem, terus si Kailanya sibuk kerja, jadinya ya kayak punya dunia sendiri-sendiri. Sibuk kerja apa sibuk nipu? yang ada justru malah kita pengen ininya ya udah sih Tom and Jerry-nya aja sih, nggak usah ada orang-orangnya gitu loh. Iya fokus ya, iya bener.
ngapain ada orang-orang kayak gitu ya kan, mendingan dia kisah Tom sama sendiri aja udah gitu, fullin sampai habis deh. Ya, dia berpetualang, mendingan bikin petualangan aja ya, misalnya jalan. Ya. Makanya karena penting juga kalau misalkan digabung sama live action gitu. Dan juga kita udah Ya udah terbiasa ini ya, nonton Tom and Jerry itu durasinya 15 menit untuk keadaan slapstick ya. Tapi kita dikasih long durasi 2 jam tuh jadi mulai jenuh tuh. Dan story-nya pun juga membosankan, jadi kesannya capek gitu ngelihat kelakuannya mereka. Datar Plotnya aja itu gitu. ya terlalu apa ya, lama gitu proses untuk ke final scene-nya gitu. Dan bahkan adegan puncaknya pun terlalu banyak product placement kayak drone-nya DJI Osmo itu kan juga akhirnya, nah ini adegan pamungkas kenapa malah jadi adegan promo gitu kan, lumayan ganggu tuh gitu. Awalnya nggak sadar kalau itu produk, ternyata ending-endingnya juga wah ini klimaksnya dibikin produk, ini emang sponsornya gede ini gitu. Aduh, ya mengecewakan sih sebenarnya untuk dari story-nya, walaupun cast-nya tuh udah lumayan meyakinkan dengan Michael Pena, dengan si Ken Jeong, si Chloe sama Michael Pena ya kan. Iya makanya Michael Pena sama si Ken Jeong kan udah slapstick komedinya lucu banget kan. Anjir di Ant-Man, tapi gue gak nyangka banget di Tom and Jerry di sini justru malah garing banget anjir, sumpah. Iya. Yang jadi Kayla itu yang main Midsommar bukan sih? Bukan. Bukan. Dia yang main di Kick-Ass. Yang Mirip ya tapi ya. Mirip. iya hampir mirip sama si Dani. Si Ini Florence ya. Florence Pugh. Florence. Kalau itu Florence Ya aku tadi. Ya aku Kalau lihat di- ini yang main Midsommar bukan sih, kok mukanya mirip-mirip. Beda. Yang mirip dia. Ini malah mukanya si siapa namanya, Chloe itu malah jadi proyeksi dewasanya si siapa, Elizabeth Olsen, mirip-miripnya. Pasti terngiang-ngiang WandaVision kan, jadi langsung mukanya mirip-mirip sama si Olsen nih gitu. Oh jauh cakepan Olson. Ini gak usah bahas ceweknya, oke kita lanjut ke ceritanya. Tom and Jerry gimana? Ya Ini udah kayaknya nggak ada yang ditolong lagi, dinilai lah. adegan-adegan lucunya pun berlebihan, oke. Ya ngerasa boring juga. Ada lagi nggak menurut kalian? Ini juga di beberapa review tulisannya pun kemarin Raya dapat A, oke. Kita memvalidasikan, oke emang A, dan Tom and Jerry katanya juga A minus. Ternyata setelah kita lihat nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Gue masih dulu, gue ngasih D minus, nggak ada A Iya kan? minus. Maksudnya ini loh, apakah emang kita nggak relate dengan komedi itu lagi, udah usang atau gimana sih gitu? Kalau menurut gue ya, menurut gue ini film itu mungkin jenisnya old jokes lama yang misalnya di remake kembali dengan tampilannya fresh gitu. Tapi kalau gue lihat-lihat malah jadi garing ya gitu. Terus selain itu ada jokes yang kalau menurut gue sih agak terlalu apa ya, berlebihan. Ya. Dalam hal ini ada 3 hal yang gue perhatikan. Kalau merhatiin yang pertama kan kisahnya si Tom itu kan lagi main musik tuh, dia nyari duit lagi main musik, ya enggak? Iya. Terus yang bikin siapa? Si tikus ya kan? Si Jerry. Nah, si Jerry-nya yang bikin masalah, tiba-tiba kayak si Tomnya yang kena musibah gitu loh. Itu alat musiknya itu istilahnya rusak, sumber Kasian ya. Tomnya yang dibeli. yang dibully itu adalah si Tom gitu loh, sama si tikus. Tapi Gitu. maksudnya memang konsep Tom and Jerry kan begitu dari dulu. Si Tom memang merasa terbully, digodain, bukan terbully, ibarat kata kayak ya udah. Yang gitu sama tertindas Jerry. lah. Dan Jerry itu selalu diuntungkan gitu. Ya diuntungkan karena kan yang kita tahu Tom and Jerry, Tom yang selalu sial, Jerry yang menang gitu loh ibaratnya. Dan tapi di sini itu malah pengen dikasih lihat kalau Tom and Jerry ini bisa bekerja sama gitu loh. Cuma
yang bersamanya Makin nggak yang pas adegan si siapa si tuh kok jadi ke masa kini ya anjay. Pakai kan dalam ada adegan nih si siapa pengantinnya kehilangan cincin ya. Sini kan jelas yang ngambil itu siapa ya? Si Jerry. Tapi yang konyolnya di situ si Jerry kayak bikin perjanjian. Lo mau cincinnya kasih gue tempat di hotel ini ya? Lah kok? Ya. Ya mau nggak mau harus memaksakan si manusia dan Tom and Jerry-nya harus berkomunikasi gitu. Itu preman banget itu si Jerry sih. Ya ya. Bener-bener itu aneh itu absurd banget itu. Absurd di situ. Tapi ada scene yang bagus tuh yang pas di penjara hewan itu loh, yang makan si nyuruh si Tom makan si Jerry kan, atau di ini malah ditolong kan, nggak rela makannya juga padahal selama ini pengen makan. Gitu. Ya itu membuktikan kalau emang sebenarnya tuh mereka tuh apa ya, cinta tapi benci lah, gitu kan, friendshipnya mereka diuji di situ gitu. Sama yang dua malaikat yang satunya ngomporin, satunya ngingetin. Itu kan udah pernah juga dulu juga udah pernah lah kita lihat. Ya itu referensi klasik lah. Itu udah sering kita lihat juga gitu. Referensi klasik yang bahkan udah di copycat sama ini 5 cm. Bener. Si Herjunot Ali udah bikin adegan itu tuh. Pokoknya semua adegan sih kalau menurut gua yang dilakuin si Tom sama Jerry, baik sama Spike, baik sama si yang geng-geng itu kayaknya udah pernah semua gitu, udah pernah dilakuin di animasi dulu gitu. Kayak sebenarnya kayak keyboardnya dipatahin kayak gitu dulu ada, cuman bukan keyboard piano. Piano yang gede gitu ya kan, lagi si Tom lagi terus digangguin. Cuman ini sekarang dibikin konsepnya ini, dan anehnya lebih lagi aneh yang di situ, masa orang bisa ngasih duit nyata lagi. Ngamen dong anjir, dia ngamen tapi dikasih duit nyata, dan sedang kan dia kan animasi dong, gue bilang di situ kayaknya Aung di WB bercanda, gue bilang gitu. Ya keabsurdannya memang banyak, tapi ya bisa ditertawakan lah. Yang bagus scene Jerry yang nyulap ruangan kotor jadi kamar yang enak tuh, jadi pengen kayak gitu kan. Ada bathtub, ada cerminnya pula. Ada sampein. Benar. Ya udahlah, pokoknya gitulah. Oke. Ini absurd banget lah. Ada lagi? Sebenarnya banyak sih yang bikin absurd, cuman ya aduh, udah lah. Oke. Ya ini udah mau closingan nih, udah mau satu sesi. Kita satu sesi aja lah ya. Ada yang mau bisa, mungkin kesimpulannya ya adalah kehadirannya manusia ini cukup memberikan value, apalagi tentang tentang karir, tentang orang-orang yang nggak perlu membandingkan manusia satu dengan manusia lainnya. Terus dari Chris Moretz sih, Kayla-nya kan dia menyampaikan itu kan, kalau dia tuh ya udah, walaupun dia nothing special tapi ternyata dia punya keuntungan untuk jadi manajer hotel. Terus setelah itu tentang ya hubungan cinta, relationship yang emang nggak harus berlebihan kayak gitu kan. Intinya manusia ini pun walaupun nggak cocok, nggak match dengan si Tom and Jerry, ada value tentang kemanusiaan yang ada di situ lah. Jadi nggak rugi-rugi amat lah dimasukkan manusia di sini gitu. Walaupun nilainya C lah ya, overall rating dari aku. Kalau menurut kalian gimana? Secara kesimpulan? C 6. Kalau kesimpulan 6 deh, 6. Kesimpulan 6. Apa nih? Ini udah rating nih. Ya terserah mau kesimpulan mau rating. Gua 5. Mas Pun. Ya. Nanti betul manis. Karena animasinya lumayan proper itu gitu. Karena visual sih kalau menurut gue sih. Iya, visual sama kamera movementnya itu juga asik sebenarnya. Walaupun rada pusing ya, rada cepat gitu terus gitu. Pergerakannya pusing. Bosnya kan lumayan menghibur loh, lucu bosnya itu. Bosnya cara ngambilnya juga hotel itu.
sampai dikasih nickname Tomnya. Mau dikasih nama segala. Nah itu tuh ya juga. Lobbynya hancur tuh, lobby hancur. Ya itu hiperbola adegan lah. Enggak, yang gue bingungin gini. Oh iya, satu lagi, yang dia lagi berantem kan bikin ribut angin gitu kan, angin ribut kan. Nah terus si Michelle Pena itu dia masuk di situ anjir. Iya, makanya dia disalahin, makanya dia ada asli gitu. Aduh. Ya. Lucu sih, jadi lucu. Jadi kayak ibaratnya lu kayak main CGI gitu ya kan, terbang-terbangan, pegangan tali gitu ya kan, dikasih angin. Habis itu ditempel gambar Tom and Jerry yang lagi berantem-beranteman sama si Spike. Udah begitu dong. Oke. Aduh. Ada lagi? Ya udahlah. Kanisa, closingan? Kanisa rating berapa? Udah. Ratingnya aku 5,5. Grafisnya Oke. bagus. Ya 5,5. Grafisnya bagus banget, realistik banget, dengan adegan-adegannya sesuai lah. Cuman that's-nya ini aja sih, ceritanya aja amburadul. Nggak masuk akal dan jadi membosankan, sayangnya begitu. Ya itu sayang Itu banget aja, sih ya. sayangnya. Ya semoga Space Jam yang kedua besok lebih hebat lah, lebih keren lagi lah. Ceritanya walaupun penampilan bisa jelek, tapi kalau ceritanya bagus, film itu pasti ngangkat sendiri kok. Gitu. Bener. Iya betul. Ya kesalahannya mungkin karena mereka terlalu pede dengan IP sebesar Tom and Jerry, mungkin akan membawa story yang keren, atau kita nostalgia ternyata ya flop aja gitu. Mungkin kayak Sonic, kayak Pokemon itu mungkin lebih menyenangkan buat kita, tapi Tom and Jerry termasuk gagal untuk menyatukan dunia manusia dengan dunia animasinya gitu. Iya. Gitu ya. Mungkin kalau buat anak-anak yang cuma lihat hiburan doang sih jadi bagus. Iya, ya lumayan lah buat hiburan anak kecil, nyenengin ponakan nih. Iya tadi juga banyak anak-anak tuh yang nonton. Sekarang boleh masuk ya. Tadi seru banget. Abis film aja anak-anak pada joget-joget loh di depan bioskop itu. Saking senengnya. Anak kecil. Umur Iya, 9 banyak. sekarang udah boleh masuk umur 9. Oh, umur 9 udah boleh. Kan ada di XX1 ada iklannya. Nontonnya Sinapolis ya, Nen? Sinapolis ada di Sinapolis. Enggak. Ada yang yang umur 3 tahunan ada deh kayaknya. Iya kan. Kayaknya sih nggak tahu. Ya kan sebuah umur ya, jadi ya sudahlah. Emang ini untuk anak-anak, walaupun ini dialog sama storyline-nya juga terlalu dewasa, jadi ya anak-anak biar menikmati visual, tapi ceritanya dewasa pun kurang mencerna lah gitu. Tentang pernikahan gitu kan. Iya. Jauh banget. Nggak relate. Ya udah, oke. Oke deh, closing, thank you semuanya. Terima kasih, kita udah bergibah bersama tentang Tom and Jerry. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afna Goldi. Pamit.